Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, Rasulullah, alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan atas rahmat-Nya. Di pagi hari ini dan siang ini Allah turunkan hujan, di mana hujan ini merupakan rahmat yang tidak boleh kita justru tidak suka, karena ketetapan hujan dan panas adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun ketika melihat hujan itu sangat deras, diminta untuk menghentikan hujan, dia juga tidak berkehendak. Dia tidak berkehendak. Justru beliau hanya mengalihkan hujan tersebut. Salam dan sholawat curah pada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama keluarganya, para sahabatnya, dan orang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai akhir. Baik, umat Rasulullah, kita lanjutkan fikih sholat sunnah kita. Kita masuk dalam pembahasan sholat sunnah yang muqayyad, yang terikat. Sholat sunnah muqayyad. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib ini ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ada yang ditekankan dan ada yang tidak ditekankan. Kalau kita merujuk kepada apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar, itu beliau hanya menjaga 10 rakaat saja. 10 rakaat saja. Beliau berkata, hafiztu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya menjaga dari Nabi itu 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi bedanya ini sebelumnya ini saja. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang muakkadah, yang muakkadah. Nah, akan tapi ada riwayat yang lain, jika ibu ingin dibangunkan rumah di surga atau istana di surga, ini sebagaimana dijelaskan oleh Ummu Habibah. Saat itu beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sholat sintaini ashraf rakaat. Barang siapa yang sholat 12 rakaat. Jadi 12 rakaat bukan 10 ya. 12 rakaat fi yaumin wa lailah, pada sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan untuknya istana di surga atau rumah di surga. Cuma bedanya sebelum zuhurnya berapa? 4. Kalau tadi kan cuma 2, ini 4. Semuanya sama. Berarti selain dari yang 12 rakaat ini tidak muakkadah, tidak ditekankan. Jadi tidak ditekankan. Jadi kalau misalnya ibu bertanya, gimana Ustaz sholat sebelum asar? Sholat sebelum asar tidak termasuk yang muakkadah, tapi ada keutamaan. Nabi menjelaskan, rahimahullahu ra'an shalla qabla asri arba'an. Allah akan merahmati seseorang yang sholat sebelum asar berapa rakaat? 4 rakaat. Itu ada keutamaannya, tapi bukan termasuk sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Baik, kita akan rinci dari yang pertama, yaitu sholat sunnah fajar. Ya, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini juga bisa disebut dengan qobliyah subuh. Jadi ibu sekalian jangan bingung, sholat sunnah fajar dan qobliyah subuh itu 2 sholat atau 1 sholat? Itu sama, 1 sholat, gitu ya. Kalau sebelum azan itu ada yang sholat, berarti belum masuk fajar. Dikatakan fajar itu ketika sudah masuk waktu subuh, gitu, setelah azan itu pelaksanaan. Ini merupakan salah satu sholat yang Nabi tidak meninggalkannya meskipun di saat safar sekalipun.
Jadi mau safar mau tidak safar, Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Dan keutamaannya adalah ini dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, raq'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu sekalian, dengan 2 rakaat sholat fajar itu sudah menjadi orang yang paling kaya. Insyaallah dunia dan seisinya ya sudah kita miliki, bahkan lebih baik daripada itu semuanya. Nah, dalam praktek sunnah fajar ini, dalam praktek sunnah fajar ini, jadi kalau ibu safar itu masih sholat duha bukan? Pertanyaan. Pasti ibu safar, ibu pulang kampung, ibu di jalan, masih sholat duha bukan? Masih sholat qobliyah maghrib bukan? Ba'diyah maghrib? Kenapa dijaga tidak sedang safar? Nih, saya sampaikan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Jadi seluruh sholat sunnah itu ketika safar itu dianjurkan justru untuk ditinggalkan, kecuali 2 sholat saja, sholat sunnah fajar dan witir. Ya. Jadi ini saja. Adapun termasuk qiyamul lail, sholat duha, sholat sunnah rawatib selain keduanya ini, itu kalau ditinggalkan itu tidak masalah. Bahkan ada anjuran untuk meninggalkannya. Tapi di saat kita tidak safar, kita rutin mengerjakan itu, dari duhanya, sholat malamnya, sholat sunnah rawatibnya yang tidak muakkadah, yang selain sholat sunnah fajar itu. Maka di saat kita sakit atau sedang safar, kan kita nggak mengerjakan, tapi ditulis itu kita mengerjakan itu. Itulah keutamaannya. Kalau pas mungkin kita maksimal dalam ibadah, ketika safar kita tinggalkan, meskipun kita tidak mengerjakannya, ditulis kita mengerjakannya. Enak kan Bu ya? Makanya sehari mungkin sehari safar, itu namanya. Atau seminggu mungkin seminggu safar. Seminggunya itu meskipun nggak qiyamul lail, nggak sholat duha, gitu ya, nggak sholat sunnah rawatib yang lain-lainnya itu, maka ditulis kita mengerjakan. Jadi ibu sekalian, ketika safar sudah tidak ada qobliyah ba'diyah kecuali sholat sunnah fajar. Nah kemudian misalnya ibu bertanya lagi, Ustaz, saya sholat maghrib sama isya kan di jamaah. Setelah saya sholat isya itu boleh nggak ba'diyah isya? Boleh nggak? Nggak boleh, nggak ada. Ba'diyah setelah jamaah itu nggak ada. Ya, termasuk saya sholat zuhur asar saya jamaah, bolehkah saya ba'diyah zuhur dan asar? Nggak ada. Jadi kalau sudah di jamaah tidak ada ba'diyah itu. Ya, karena kondisinya pasti kita menjamaah karena ada sebuah urusan. Nah, untuk sholat sunnah fajar ini disunahkan untuk meringankannya. Jadi bukan dalam sholat sunnah fajar itu ibu sekalian malah baca surah Al-Baqarah, bukan. Tapi prinsip dalam sholat sunnah fajar itu adalah ringan, ringkas. Maka Nabi di dalam sholat sunnah fajar itu rakaat pertama seringnya beliau membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua beliau membaca Qul huwallahu ahad, ya Al-Ikhlas. Jadi 2 ini. Apalagi ibu ke masjid ya, kalau di masjid itu kan terbatas untuk menitannya. Jadi kalau ibu nanti baca surat Al-Baqarah, ketabrak iqamah nanti kan malah seperti itu. Baik, ini untuk sholat sunnah fajar. Dan setelah sholat sunnah fajar ini, jangan ibu malah megang HP menunggu sholat subuh, tapi maksimalkan untuk berdoa. Karena doa antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu sekalian, setelah adzan itu kan ada qobliyah semua tuh. Ada qobliyah semua.
Jadi waktu setelah kita sholat sunnah qabliyah itu merupakan waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Apalagi di musim hujan seperti ini mustajab. Jadi udah doa belum, ini sudah hujan. Mustajab, silakan yang minta ya. Minta. Tapi jangan yang receh-receh, minta yang besar-besar. Ya, yang receh, ya Allah, gimana rumput di depan rumah itu bisa agak tumbuh lagi? Ngapain minta sama Allah Subhanahu Wa Taala? Yang besar, urusannya yang besar. Termasuk tadi ibu ada yang berjalan berangkat ke sini. Nah, di antara sunnah Nabi adalah apa? Beliau akan menyingkap sebagian bajunya dan mengenakan dan sengaja mengenakan bajunya, tubuhnya itu terkena dengan air hujan secara langsung. Jadi hujan-hujan itu ada sunnah. Ya, hujan-hujan itu ada sunnah. Ya, jadi silakan. Jadi kalau bisa rumahnya itu yang di belakang itu ada tempat terbuka. Jadi jangan depan rumah pula, gitu kan. Tonton tetangganya malu. Jadi panggung belakang rumah ada yang terbuka, sebelah mungkin dapur, sebelah yang terbuka, nanti bisa. Ya. Buka jilbabnya biar diguyur dengan hujan. Tapi yang langsung ya, bukan yang dari benteng. Yang langsung itu sunnah dari Nabi. Saat itu Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau melakukan hal yang demikian itu? Beliau menjawab, Allah baru saja mendatangkan rahmatnya dan saya ingin mendapatkan rahmat. Jadi hujan itu adalah rahmat. Baik. Ini untuk sholat sunnah fajar. Nah, kalau kita tidak sempat melaksanakan sholat sunnah fajar, maka bagaimana? Jadi bahasanya di sini mengqadha sunnah fajar itu bagaimana? Manfaat qira'at sunnatul fajri li uzrin fa innahu yushra'u lahu qada'uhuma ma tazala usruh. Barang siapa yang tidak atau belum melaksanakan sholat sunnah fajar karena sebuah uzur, alasan, maka disyariatkan baginya untuk mengqadha 2 rakaat ini kapan saja uzurnya itu hilang. Misalnya, ibu-ibu ketiduran, bangun jam berapa? Bangun jam 6. Apa yang ibu lakukan? Jangan langsung ibu sholat subuh. Tapi sebisa mungkin sholat apa dulu? Minimal witir dulu 1 rakaat. Witir, sudah begitu sholat sunnah fajar 2 rakaat, baru setelah itu ibu sholat subuh. Itu rangkaiannya memang begitu. Rangkaiannya begitu. Jangan sholat subuh saja. Karena sholat sunnah fajar ini lagi tadi kembali kepada kaidah di awal bahwasanya Nabi tidak meninggalkannya meskipun dalam kondisi safar. Apalagi mungkin safar itu tidak ditinggalkan sama Nabi, gitu ya. Bahkan juga pernah Nabi itu kan kesiangan. Jadi sore harinya perang sampai malam, tidurnya larut malam dengan para sahabat, dan semua sahabat pasti itu kesiangan semua. Terus apa yang beliau lakukan? Beliau mengawalinya dengan sholat sunnah fajar dulu. Jadi tidak langsung sholat subuh. Jadi sholat sunnah fajar dulu, baru sholat subuh. Nah, masalah witir itu sekalian. Mungkin ibu bertanya, kenapa witir juga harus dikerjakan? Ya, kenapa witir harus dikerjakan? Karena Imam Malik itu pernah berkata demikian, man taraka al-witra muta'ammidan, siapa saja yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja, fa innahu rajulun su', maka dia adalah seseorang yang buruk, fala tuqbalu syahadatu, maka persaksiannya tidak diterima. Jadi orang yang nggak sholat witir itu persaksiannya nggak diterima, itu menurut Imam Malik. Ya, jadi kalau misalnya ada bapak-bapak itu ya, suami ibu gitu, diminta untuk menjadi saksi dalam pernikahan, itu kalau Imam Malik ditanya, kamu semalam sholat witir apa enggak? Kalau nggak sholat witir, nggak sah menjadi saksi. Termasuk melihat hilal, menjadi tim ru'yatul hilal misalnya. Itu setelah dia bersaksi bersumpah melihat, ditanya saja, semalam kamu sholat witir apa tidak? Kalau sholat witir maka tidak, sholat witir maka tidak diterima persaksian. Itu witir. Ya, jadi sholat sunnah fajar dan witir ini satu paket. Dan juga di saat ibu-ibu bangunnya menjelang subuh, itu bukan sholat malam yang ibu kerjakan.
Jadi bukan sholat malamnya yang diambil meninggalkan witir, tapi yang diambil witirnya saja. Yang diambil witirnya. Nabi menjelaskan sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rakaat. Fa idza khashiya ahlukum as-subha, jika salah seorang di antara kalian khawatir akan masuk waktu subuh, maka segeralah sholat witir 1 rakaat. Segera sholat witir 1 rakaat sudah cukup di malam hari itu. Baik, ini mengkodok sholat sunnah fajar. Silahkan. Nah, misalnya mungkin ada yang bertanya, Ustaz, saya belum sempat sholat sunnah fajar karena keburu sudah sholat subuh. Kapan saya sholat fajarnya? Boleh dikerjakan setelah sholat subuh. Itu boleh. Ini berdasar kepada apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu pernah mungkin habis asar tiba-tiba beliau sholat sunnah ba'diyah. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah setelah asar itu tidak ada ba'diyah? Engkau sholat apa? Nah, beliau jawab, tadi setelah sholat zuhur datang banyak tamu untuk menemui. Saya sibuk untuk mengislamkan mereka. Jadi orang datang ini mau masuk Islam. Nabi sibuk mengislamkan mereka, sehingga beliau tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Dan ternyata itu beliau qadha setelah asar. 2 rakaat itulah yang saya lakukan di ba'diyah asar ini. Artinya kalau kita belum sempat sebelum sholat subuh, maka kita mengerjakannya setelah sholat subuh, boleh. Mungkin ibu bertanya lagi, bukankah pada subuh itu waktu yang terlarang untuk sholat? Mungkin ada yang bertanya begitu ya. Memang dia terlarang untuk sholat, tapi bukan untuk sholat sunnah yang muqayyad begini. Bukan untuk sholat sunnah yang ada sebabnya. Itu dilarang untuk sholat sunnah mutlak. Kemarin kita sudah jelaskan, sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Bilangan pun juga tidak dibatasi. Prinsipnya apa? 2 rakaat salam, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus itu namanya sholat sunnah mutlak. Ini memang nggak boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Tapi kalau ibu misalnya tidur kesiangan, bangun pas jam 6, pas matahari terbit, apakah ibu menunggu sampai matahari naik? Jawabannya tidak. Segera ambil air wudu, sholat meskipun pada waktu terlarang. Kenapa? Karena ada sebabnya. Gitu. Ibu masuk ke dalam masjid pada subuh. Dalam masuk ke dalam masjid ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Mau pada asar mau pada subuh, kan masalah itu sholat tahiyatul masjid karena ada sebabnya. Jadi setiap sholat yang ada sebabnya itu boleh dikerjakan pada waktu terlarang. Itu sudah begitu. Tapi kalau nggak ada sebabnya nggak boleh. Kalau nggak ada sebabnya nggak boleh. Yaitu sholat sunnah mutlak. Jadi sholat ada berapa bagian itu? Ada 3 ya. Pertama sholat fardu yang 5 waktu itu. Yang kedua sholat sunnah muqayyad yang kita bahas. Salah satunya adalah sholat sunnah rawatib ini. Ya. Yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Pelaksanaannya yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus seperti itu namanya sholat sunnah mutlak. Ibu bisa sholat dengan sholat sunnah mutlak sampai berapa rakaat Bu? Bisa sampai 500 rakaat. Ya. Loh, ibu habis tarawih di masjid sudah sampai witir, terus ibu tidur tuh, bangun jam 3:30 mau sholat apa? Sholat malam sudah selesai di tarawih 11 rakaat. Terus ibu mau sholat apa? Ya sholat sunnah mutlak itu. Ya sholat sunnah mutlak. Misalnya ini waktu 2 tadi kan. Ibu sudah 8 rakaat misalnya. Ibu pengen sholat lagi, namanya sholat sunnah mutlak kan? 2 rakaat salam. Tujuannya untuk memperbanyak sujud. Tujuannya memperbanyak. Maka ulama-ulama terdahulu itu sampai dalam sehari sampai 1000 rakaat, sampai 700 rakaat. Kalau kita kan bukan sholat kalau ada waktu. Jujur, buka apa? Nah, ya, itulah kita. Makanya semakin berat hisab kita di hadapan Allah itu ya. Kalau bapak ibu kita dulu dosanya itu mungkin dosa mereka sebulan kita cukup sehari. Benar. Kalau bapak ibu kita dosanya apa dulu?
mobil belum punya, motor saja sekampung ini cuma 2, listrik belum masuk, TV cuma sekampung cuma 2 pakai aki kan. Coba saya tanya kepada ibu sekalian, dosanya orang tua kita itu apa? Kita hari ini banyak gaul, melihat apa postingan apa ikut komentar, hati-hati. Ada share-share padahal saya tidak benar ikut juga saya. Apalagi tetangganya senang di rumah ibu, udah parah. Jadi ini tambahan sedikit. Di Bandar Lampung juga sudah parah ternyata ibu-ibu. Jadi saya baru 4 hari yang lalu mampir bersama salah seorang pengusaha di Lampung sukses. Sudah bercerai sampai 3 kali. Bercerai sampai 3 kali. Istri yang pertama itu dia nikah lagi, ya biasa, suami orang kaya raya, sampai 10 tahun lah usia pernikahan. Tapi ternyata biasanya awalnya kan minta dibukakan usaha, dan duitnya udah diambil. Tapi apa yang terjadi? Kalau sudah punya duit, punya kendaraan, si mamanya apa kira-kira? Sibuklah, tergabunglah dalam arisan dan macam-macam. Ternyata di ibu-ibu arisan itu sudah ada pacar masing-masing. Innalillahi. Ya, akhirnya ketahuan benar dia selingkuh, akhirnya dia curang. Yang kedua, karena anaknya sudah 3 usia berapa, dia nikahlah orang yang biasa, pegawai honorer, gaji cuma 1,2, gitu kan. Cuma saya nikah cuma 1 saya nikahin dia supaya ngurus anak-anak saya itu. Kemudian dia bisa bermain, anak saya sekolah, saya beli mobil, semuanya nggak bisa, saya ajarin dia bisa mobil. Terus ya lama-kelamaan merasa punya duit, gabunglah dalam kelompok-kelompok senam gitu kan. Nah mulai itu ya. Nah ternyata gabungnya sama banci-banci sama ini, astagfirullah, sampai pada akhirnya puncaknya juga ketahuan seperti itu. Ya, kadang-kadang nggak tahu gimana. Pokoknya kalau perempuan ini prinsipnya jangan kasih duit banyak-banyak, bahaya. Dan yang ketiga dia lebih tragis. Yang ketiga itu dia lebih tragis lagi. Saya nikahi orang ini sebenarnya konsumen saya dulu. Dia pakai baju-baju seksial dan dia mau menikah dengan saya, ingin berubah, ingin hijrah. Mereka pesan betul tuh suami beliin lah jilbab-jilbab, gamis-gamis. Setahun, 2 tahun bagus gitu kan. Nah karena dia lihat perubahannya udah bagus kan, minta usaha dibukakan lah butik gitu ya. Udah mulai punya dapat uang dan sebagainya. Kemudian minta dibangunkan rumah saja. Karena saking sayangnya itu suami sama istri, rumahnya nggak biasa-biasa, 5,5 M dia bangunkan untuk istrinya. Itu rumah yang gede, itu rumah saya. Nah saya punya harapan. Setelah ini jadi rumah, anakku bisa tinggal di situ, anak dia juga bisa sama jadi sama budak di situ. Tapi ternyata setelah jadi, anak dia dibawa ke rumah itu, anakku nggak boleh. Waduh, saya udah pusing itu rumah ini, kok begini caranya kan begitu. Nah, sudah begitu dia bertahan masih masa mau cerai 3 kali, rekor benar sampai 3 kali kan, kata dia bertahan sabar. Nah sampai puncaknya dia sakit seperti itu. Ternyata apa? Dia diusir sama istrinya. Ya, sudah kamu sama anak-anak sana di rumah sana, gak usah disini repotin saya dan membantu saya. Innalillahi. Akhirnya dia cerai. Nah setelah ini mau nikah lagi enggak Pak? Saya trauma dan saya trauma. Padahal ini duran saya udah keren sana duit. Insyaallah. Ya jangan. Makanya saya kadang-kadang teringat kisah ini saya ingin menyampaikan ke ibu, hati-hati dengan harta, kan? Orang itu rusak itu karena duit, karena harta. Coba orang tua kita nggak punya apa-apa, ya nggak macam-macam. Orang miskin kan cenderungnya nggak macam. Ya kalau macam-macam pakai apa ya? Kan begitu. Benar. Maka hati-hati dengan dunia. Baik, ini intermezzo saja supaya ibu diingatkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kita akan membahas tentang sholat sunnah zuhur. Itu sholat sunnah rawatib zuhur ya, di waktu zuhur. Dalam pelaksanaannya
dalam pelaksanaannya itu ada 3. Yang pertama, raka'atani qablaha wa raka'atani ba'daha. 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Kalau mau yang pakai hemat yang ini aja, 2 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah. Cara yang kedua adalah arba'u raka'atin qablaha wa isnatani ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi 4 dan 2. Ini yang kalau mengambil 12 tadi. Ya, yang 12 tadi. Ini paketnya sudah agak lengkap. Ya, paket agak lengkap. Nah, yang ketiga itu adalah arba'u raka'atin qablaha wa arba'un ba'daha. 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat setelah sesudah. Ini paket lengkap kalau ini. Nah, apakah ada keutamaan yang 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat setelahnya? Ini hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Nabi bersabda, "Man shalla arba'a raka'atin qabla zuhri." Barang siapa yang mampu sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, haramahullahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan dirinya dari panasnya api neraka. Masyaallah, utamanya luar biasa ya. Jadi Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka, mengharamkan dirinya dari api neraka. 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah bagaimana mengqadha sholat sunnah zuhur ini. Manfaatatu sunnah qabla zuhri li'uzrin fa innahu yaktiha ba'da. Barang siapa yang belum sempat melaksanakan qabliyah zuhur, ya siapa saja yang belum sempat melaksanakan qabliyah zuhur itu, maka hendaknya dia mengqadhanya setelah zuhur. Setelah zuhur. Jadi nanti kalau habis sholat zuhur ada ibu-ibu kok sholatnya sampai 6 rakaat, misalnya, jangan disalahkan, jangan ditegur. Bisa jadi tadi sebelum zuhurnya baru 2 rakaat, dia pengennya 4, gitu ya. Nah, ba'diyahnya 4, akhirnya tambah 2 muqaddam, jadi 6 rakaat. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai. Nah, termasuk tadi Nabi pernah mengqadha ba'diyah zuhur kapan? Setelah asar. Setelah asar. Ini kalau untuk sholat sunnah yang masih dalam waktu itu. Nah, cuma pertanyaannya, kalau sholat wajib bisa nggak diqadha? Ibu-ibu pernah nggak mengqadha sholat wajib? Bisa ibu pernah nggak sholat 5 tahun? Maksudnya ya, 10 tahun. Jadi maghribnya dihitung selama 5 tahun itu berapa kali? Nanti setelah sholat maghrib itu nanti sholat maghrib sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10, sampai isya dong. Nah, pendapat yang mengqadha sholat wajib ini itu pendapatnya Imam Syafi'i. Adapun pendapat yang rajih, sholat 5 waktu yang pernah kita tinggalkan itu tidak bisa diqadha karena waktunya sudah berlalu dan tidak mungkin untuk diqadha. Kalau toh kita qadha sampai sholat 1000 kali pun, maka sholat kita tidak diterima karena lagi-lagi terikat dengan waktu. Jadi kalau sudah berlalu waktu yang lalu, maka itu sudah tidak bisa lagi diqadha sholat. Baik, ini untuk zuhur. Nah, kemudian setelah itu kita akan membahas sholat sunnah maghrib. Untuk sholat sunnah maghrib ini, qobliyahnya dianjurkan saja, tapi bagi yang mau. Jadi qobliyah maghrib tidak muakkadah, ya, tidak ditekankan. Nabi bersabda, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, summa qala fi salisa liman syaa." Salat kamu sebelum maghrib, salat kamu sebelum maghrib. Dan pada ucapan yang ketiga Nabi mengatakan liman syaa, kepada siapa saja yang mau saja. Maka dalam hal ini
Qobliyah maghrib tidak muakkadah. Tapi ibu sekalian, kalau bisa dikerjakan, bukan apa-apa. Ibu kan ingin mengambil keutamaan berdoa tadi ya. Bagaimana kita berdoa antara adzan dan iqamah, dan waktunya itu kapan? Ya setelah sholat sunnah qobliyah itu. Gitu ya. Angkat kedua tangan dulu. Jadi ibu kalau bisa setelah qobliyah itu angkat dulu kedua tangan, doa dulu. Baru setelah itu ibu sholat maghrib. Itu seperti itu. Nah, adapun untuk ba'daha, untuk sesudah maghrib, ya, ini muakkadah, ya, hukumnya muakkadah ditekankan. Dan untuk mengerjakan 2 rakaat ba'diyah maghrib ini untuk bapak-bapaknya disunahkan mengerjakannya di rumah. Jadi ada sholat sunnah rawatib yang Nabi membiasakannya untuk sholat di rumah. Pertama, ba'diyah maghrib. Yang kedua, ba'diyah Jumat. Itu Nabi mengerjakannya di rumah. Jadi kalau ibu sekalian, suaminya kok ba'diyah maghrib itu cepat pulang, nah sholatnya di rumah 2 rakaat, berarti suami ibu sekalian sudah paham tentang fikih sholat sunnah, udah mantap gitu. Atau mungkin ba'diyah Jumat, kok tiba-tiba nggak langsung menuju meja makan, kok sholat dulu di rumah 2 rakaat, berarti suami ibu sudah paham. Memang ada sebuah keterangan Nabi itu mengerjakan ba'diyah Jumat itu di rumah, bukan di masjid. Dan memang kalau kita ingin mengkaji sebaik-baik sholat itu di mana Bu? Sebaik-baik sholat ini bagi laki-laki di mana? Sebaik-baik sholat di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Nah itu hadis Nabi kan ada. Sebaik-baik sholat seseorang itu adalah di rumah kecuali sholat wajib. Berarti apa? Nabi menghendaki rumah kita itu juga banyak dikerjakan sholat. Maka sampai Nabi berusaha kepada kita, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya. Kalau mau dihitung-hitung, justru sholat di rumah itu lebih banyak daripada sholat kita di masjid. Kalau untuk bapak-bapak, sholat di masjid kan cuma 5 waktu, yang 17 rakaat itu. Sedangkan sholat duha di mana? Sholat malamnya, sholat hajat, istirahat, semuanya di rumah. Bahkan bisa lebih banyak, termasuk sholat sunnah mutlak kita itu di rumah. Loh kenapa harus justru seutamanya sholat sunnah itu di rumah? Karena kalau di rumah itu lebih bisa menjaga keikhlasan. Nah untuk yang wajib memang perintahnya untuk bersama orang lain. Harus tetap kita kerjakan bersama orang lain. Gak boleh dikerjakan di rumah. Dan gak boleh juga para suami beralasan, Ustaz, kalau saya di masjid saya jadi makmum ya, kalau di rumah saya jadi imam. Pahala imam itu lebih besar daripada pahala makmum. Gak ada itu ya, tetap antum di bapaknya di masjid, meskipun jadi makmum tetap pahalanya lebih besar daripada sholatnya di rumah. Nah kalau untuk ibu sekalian, sholatnya di kamarnya yang sempit, ada tempat tidur, ada selah untuk sholat, itu lebih utama daripada sholatnya ibu di mana? Di ruang tamunya. Sholatnya ibu-ibu di ruang tamunya masih lebih baik daripada sholatnya ibu di teras rumahnya. Biasanya kan ada rumah itu di teras di bawah musola. Nah itu ternyata di ruang tamu itu masih lebih baik. Sholatnya wanita di teras rumahnya itu masih lebih baik daripada sholatnya wanita di masjid kaum ini, masjid komplek, masjid desa. Dan di masjid komplek atau di masjid kaum ini kata Nabi, wa sholatuki fi masjidil kaum khairun min sholatuki fi masjid. Sholatnya kamu di masjid kaum itu masih lebih utama daripada sholatnya kamu bersamaku di Masjid Nabawi. Sekalipun di Masjid Nabawi itu tetap sholatnya ibu-ibu lebih utama di rumah. Gitu. Lebih baik di rumah, lebih utama untuk di rumah. Nah jadi untuk saat ini bagaimana rumah itu dihidupkan sebagaimana masjid, kecuali 5 waktu saja. Nah Ustaz, aku ingin juga sholat wajib di masjid, boleh nggak ibu sholat jamaahnya di masjid? Boleh.
Nabi juga menegaskan kepada kita, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kalian tidak boleh melarang istri-istri kalian untuk berjamaah di masjid. Waliyarusna tafila, tapi seorang wanita boleh dia ke masjid itu dalam kondisi tafilah. Apa itu tafilah? Ghairu mutatayyibat, tidak memakai parfum. Itu saja. Jadi kalau ibu-ibu pakai parfum ke masjid, dicium tuh parfumnya oleh jamaah laki-laki, maka ibu sudah dikatakan telah berzina. Itu seperti itu. Dan laki-laki itu sensitif dengan dua hal. Pertama dengan warna. Kalau ibu-ibu meskipun sudah nenek-nenek pakai baju pink dari kejauhan itu laki-laki langsung merokok. Itu pasti gadis. Yang pasti gitu. Nggak tahu sampai depan mata, ya Allah ya Rabbi, giginya tidak dua, nenek-nenek. Itu laki-laki, itu warna itu benar-benar sensitif. Yang kedua bau. Jadi dengan adanya parfum itu laki-laki itu sensitif banget. Begitu. Ternyata termasuk bau yang tidak enak. Jadi kalau di rumah ibu-ibu baunya fresh care, minyak angin, sensitif juga. Sensitif. Tandanya tua itu sudah bau fresh atau minyak angin. Itu tandanya sudah tua. Baik. Nah, saya tambahkan juga, sekarang ini Bu, yang jadi masjid itu bukan rumah, bukan masjid, tapi justru kuburan. Saya katakan demikian kenapa? Kalau sudah musim ziarah itu satu makam wali itu bisa dalam satu hari yang berziarah itu sampai 5.000 orang. Sedangkan masjid-masjid kita, masjid ini sampaikan dalam sehari 5.000 yang sholat. Coba. Jadi sekarang yang ramai kuburan. Bahkan sudah mengingatkan, la'anallahu al-yahud wa nasara, Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka itu seperti masjid, sering dikunjungi, diramaikan dan sebagainya. Ibu-ibu sekalian, boleh berziarah sampai ibu susah payah ngumpulin duit, silahkan. Atau sampai jual surat, surat tanah, silahkan. Tapi hanya untuk mendatangi 3 masjid saja. Pertama, Masjidil Haram, silahkan. Masjidil Nabawi, silahkan. Kemudian Masjidil Aqsa, 3 masjid, silahkan. Tapi kalau untuk yang lain nggak boleh. Ketiga masjid, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lainnya. Sholat di Masjid Nabawi berapa utamanya? 1.000 kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lainnya. Sholat di Masjid Aqsa 500 kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. Masya Allah. Sholat di Masjid Al-Jihad 27 derajat daripada sholat di rumah bagi kaum laki. Kalau ibu tetap enggak 27 derajat. Baik, untuk sholat sunnah ini yang terakhir adalah sholat sunnah isya. Sholat sunnah rawatib isya. Sebelumnya qoblah, untuk sebelum sholat isya ini dianjurkan saja, tapi tidak muakkadah. Ya, tidak muakkadah, tidak ditekankan. Adapun setelahnya itu muakkadah, itu ditekankan. Maka kalau mau disimpulkan, yang muakkadah itu ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Kalau muakkadah kita urutkan di sini, dibuat tabel di sini ya. Salat subuh qobliyahnya itu 2 rakaat. Salat zuhur muakkadahnya qobliyahnya 2 atau 4 begitu ya. Kemudian untuk ba'diyahnya itu ba'diyah zuhur 2 rakaat ya, 2 rakaat. Nah, adapun asar qobliyah dan ba'diyah tidak ada yang muakkadah. Maghrib yang muakkadahnya hanya ba'diyah. Ya, hanya ba'diyah. Isya yang muakkadahnya hanya ba'diyah. Adapun sebelum maghrib, sebelum isya
termasuk sebelum asar itu tidak muakkadah, yang tidak muakkadah. Salat subuh dan salat asar ba'diyahnya tidak ada, karena memang setelah subuh dan asar itu lebih dimanfaatkan untuk membaca zikir pagi dan petang. Ibu sekalian harus dirutinin ya zikir pagi dan petang ini. Terutama membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu 3 kali, dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa berapa kali? 10 kali. Kalau bisa lagi berapa? 100. Kalau lagi malas 1 kali saja. Itu perlindungan kita dari berbagai macam bentuk serangan setan kepada kita. Karena khawatir dunia kita ini sudah dunia yang sudah parah. Banyak orang-orang itu yang terkena sihir santet, termasuk juga kalau laki-laki biar suka itu peret ya, persihiran dan perperetan itu sudah melihat itu. Dan tidak sedikit ibu sekalian, seorang istri itu dulu menikah gak sadar karena pengaruh sihir. Baru sadarnya ketika sudah punya anak 2. Tiba-tiba siapa kamu? Suaminya ngomong, ya saya suami kamu. Enggak, saya enggak pernah nikah dan saya belum pernah nikah. Waduh, heboh itu. Semakin gak suka. Akhirnya dirupiah lah si istrinya. Setelah dirupiah tambah benci sama suaminya karena enggak kenal. Terus menikahnya gimana? Di bawah tekanan dan pengaruh sihir itu. Seperti itu. Akhirnya apa? Dijelaskan oleh keluarganya begini-begini, sudah akhirnya dia terima meskipun dia terpaksa. Ini siapa ini laki-laki ini kan? Seperti itu. Nah ternyata suaminya ditanya, Pak dulu dia apain nih? Jujur. Dia begini, Ustaz. Dulu kan saya lamar dia, saya ditolak. Dia cinta ditolak. Tidak. Nah cuma kan hari ini aku udah ngaji Ustaz. Gak mungkin kan? Ternyata sihir itu harus diupdate. Kalau nggak diupdate, itu normal lagi orang itu. Nah, itu karena tidak ada pembaharuan. Karena tidak ada pembaharuan sihir, maka dia sadar. Nah ini, akhirnya ya karena sudah punya anak dipahamkan dan benar itu anak dia, ya ini tetap melanjutkan hubungannya sampai sekarang. Itu gimana coba pernikahan karena sihir? Nah termasuk itu ada sihir tafriq, sihir yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Jadi ibu sekalian, hati-hati ya kalau misalnya makan atau mungkin benda-benda yang ibu pernah pakai ya, itu terjatuh dan sebagainya. Ada orang nggak suka, itu bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mensihir kita, gitu ya. Nah nanti sihir itu di antara pengaruhnya apa? Ibu itu lihat suatu jelek, betul, hati-hati. Pokoknya ibu ini kesel pengennya marah sama suami, atau sebaliknya. Seorang suami itu lihat ibu tuh kayaknya mau emosi terus dia berarti itu kebanyakan karena pengaruh sihir. Itu karena pengaruh sihir. Maka tidak ada salahnya ibu ketika misalnya safar ya, berarti di rumah makan baca itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika berhenti di penginapan atau hotel jangan lupa membaca itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena kita tidak tahu ya, orang-orang di sekitar kita mungkin ada yang mencelakakan kita dan sebagainya. Apalagi yang suka kulineran ya, suka jajan pinggir-pinggir jalan, hati-hati. Ya, banyak juga ternyata yang punya usaha itu pakai jin pelaris, ya jin pelaris. Allah Nabi SAW benar apa tidak? Tapi menurut kisahnya itu sampai diludahin sama dia, ulekan ini. Makanya lebih baik itu sudah masak sendiri, beli lelenya sendiri, beli bebeknya sendiri, di rumah, atau belilah kepada penjual-penjual pecel lele yang memang ibu-ibu sekalian tahu keislaman dia adalah orang yang baik, gitu kan, bukan orang yang macam-macam seperti itu. Baik, demikian. Sampai di sini saja dulu, silakan masih ada waktu kalau untuk tanya jawab kita maksimalkan tanya jawab saja. Silakan sekalian. Kalau mau catat langsung bukan masalah. Ya, silakan. Ada? Beda tema boleh? Nggak masalah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam. Ustaz, biasanya kan laki-laki itu nggak mau ya dikasih tahu. Itu ada doa khusus nggak sih untuk ngajak suami itu biar sholatnya di masjid? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau pertanyaan ada doa khusus apa tidak? Ada, tapi doanya umum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kita memohon kepada Allah bagaimana keluarga kita itu menjadi penyejuk hati, penyejuk pandangan kita. Begitu. Kalau supaya dia rajin sholat, sudah kita doa juga. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Banyak yang mengamalkan doa ini dan manjur. Alhamdulillah. Tiba-tiba anaknya berubah, dulu susah banget sholatnya. Orang tuanya doa terus Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah, masalah suami belum sholat ke masjid, ya, ini berbicara adalah hidayah. Hidayah itu Nabi jelaskan dengan nur. Hidayah itu nur yuktabu fihi fayansha'u. Jadi namanya hidayah itu cahaya yang Allah hadirkan dalam hati seseorang. Dengan cahaya ini hati seorang itu menjadi lapang. Lapang untuk menerima sebuah masukan, nasihat, dan hatinya itu terpanggil untuk memenuhi segala bentuk seruan Allah dan Rasulnya. Jadi perlu ada hidayah itu. Kalau belum turun itu hidayah, ibu mau merayunya kayak apa, mau memaksanya kayak apa, bahkan marah, emosi kayak manapun, selama belum dapat hidayah, berarti. Nah, maka tugas kita hanya menasihati, mengingatkan, menasihati dan mengingatkan. Lebih daripada itu kita nggak punya. Oh, Nabi sendiri saja, seorang Nabi bisa nggak memberikan hidayah kepada paman saat itu, kepada orang yang tercinta? Nggak bisa. Allah tegur saat itu. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi urusan ini urusan hidayah. Nah, mungkin Bu ya, kalau misalnya ada suami yang masih belum seperti itu, tinggal butuh nunggu waktu saja, insyaallah. Yang jelas Bu kencengin aja doanya, kencengin doanya, dan bagaimana melakukan servis pelayanan terbaik. Lama-lama turun itu suami. Benar, suami itu nggak bisa dipatahin, disuruh juga nggak bisa. Itu tipe suami. Kenapa? Dia pikir saya ini pemimpin loh, kepala keluarga, kok diatur-atur, gak bisa. Ya, tapi beda kalau sambil dulu lah, itu beda. Benar. Coba ibu ingatkan, sekedar pekerjaan kecil saja. Para suami itu dia akan lebih semangat kalau dia tidak disuruh. Ya, pas lagi moodnya lagi tiba itu, beres semua rumah itu. Seharian dia kerja, bersih semua. Itu lagi punya ada. Tapi kalau nggak mau ibu suruh kayak apa, malah justru emosi yang ada. Itulah karakter laki. Beda suku juga beda karakter. Beda suku juga beda karakter. Yang menikah dengan yang Sumatera ya cenderung untuk memegang pakaian yang anti kan, gitu kan cenderungnya dulu. Tapi kalau orang Jawa beda lagi. Ya, apalagi istrinya lahiran beres semua sama suami Jawa ini. Apalagi kalau pagi punya bayi gitu kan, dari ujung ke ujung digendong. Kalau di kampung itu kan dari perempatan satu perempatan dua balik istri sudah beres. Itu orang Jawa. Kalau laki-lakinya Jawa. Jadi sebenarnya kalau dalam perusahaan nanti ibu punya anak perempuan, anak laki itu kan, ada baiknya memang nikah itu sesama suku. Bukan apa-apa sih, karena lebih mudah beradaptasinya. Sebenarnya sih begitu. Enggak juga. Sayurnya kan mudah beradaptasi. Sayurnya, ucapannya. Kan kalau Jawa ketemu Lampung langsung kaget orang Jawa. Omongannya kan agak keras gitu ya. Lampung kan Jawa kan jadi benar. Saya itu dalam hidup saya sekali saya bertemu dengan seorang ibu-ibu
Ya mungkin kalau bahasa saya inilah istri yang soleh, baru sekali. Itu kan Pak, saya pernah diminta isi acara tasyakuran di Pintu. Saya bilang, Bu nanti kita berangkat sendirian. Oh enggak usah kita jemput, nanti saya sama suami jemput Ustaz. Enggak Bu, jauh dengan aku yang berangkat ke sana. Enggak Pak Ustaz, ini sebagai bentuk penghormatan saya dengan suami. Nah, ketika udah sampai, dijemputlah saya di mobil. Jadi istrinya setiap kali mau ngomong dengan saya, dia mau pakai bahasa Jawa itu, dia izin dulu sama suami. Bahasa ngomong gitu. Kemudian dikit-dikit kalau ngomong, suami ngomong tuh menjelas, Masya Allah, luar biasa. Coba ibu sekalian, pernah jin-jin nggak di baju? Yang ada GG nggak kepami kan? Ya, saya lihat ya Allah. Nah, ternyata kawan saya itu seorang ustaz juga di sana. Saya cerita, saya baru isi tasyakuran di rumahnya ibu ini suami. Ustaz, Masya Allah itu Ustaz, dulu rumahnya dekat rumah saya. Dia pindah ke metro di sana. Itu dulunya istrinya itu pakaiannya seksi-seksi. Alhamdulillah kalau bisa Ustaz bisa diundang tasyakuran. Sekarang udah bajunya bagus, udah Islam itu udah luar biasa. Iya benar. Ya itu tadi dari saya ke Jilbaber itu kan butuh waktu juga, butuh hidayah. Maka perkuat doanya dan perkuat pelayanannya. Insyaallah. Ya. Yang lain silakan. Sedang ini justru karena sedikit lebih terbuka. Iya, makanya berani. Jadi Pak Ustadz doanya minta hidayah itu nggak apa-apa ya? Enggak masalah. Jadi karena itu kemampuan kita hanya sebagai setan. Nabi sendiri. Jadi gini, kalau kita dibebankan orang itu harus dapat hidayah, kita akan stres. Itu bukan hak kita nggak punya kemampuan. Yang punya kemampuan untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dipaksa harus suami itu harus sholat berarti. Nah maka tugas kita itu dan tugas para nabi itu hanya menyampaikan, mengingatkan, kasih masukan. Nah kalau bahasa saya antara suami dan istri kan begini saja. Kalau ibu dulu bisa menundukkan dia sampai suka sama ibu, atau mungkin malah dia yang ngejar-ngejar ibu karena ibu punya kelebihan. Kenapa sekarang nggak bisa menundukkan untuk kedua dan ketiga kali? Jawab. Ya intinya dimuhasabahi saja. Bisa jadi belum ketemu saja, Pak. Belum ketemu saja. Insyaallah ya. Kalau sudah ketemu, apalagi ibu-ibu nih sering nanti berubah banget di mata suami itu kan. Dikit-dikit pulang dari sambut, wangi, Masya Allah itu kan. Sudah begitu mau minum teh atau kopi ya, wah nggak biasa-biasa kan. Mungkin tumben kamu kan gitu. Ya nggak apa-apa di tumben-tumben, maka harus berubah. Maka saya sering bilang kepada para istri itu, kalau Anda ingin mendapat simpati dan empati dari para suami, itu ibu itu harus bisa merekayasa diri. Secapek apapun ibu gimana bisa senyum. Laki-laki itu nggak mau, nggak suka kalau ibu malah berkeluh kesah, itu nggak suka. Meskipun habis nyetrika itu gimana tuh ya ini, sambil cemburu dia suami malah nggak berempati dan begitu. Suami itu tanpa ibu menampakkan capek sudah tahu ibu itu capek, nggak usah dicapek-capekin gitu. Itu di antara ini jurus ya Insya Allah untuk mendekati suami. Banyak kok yang berhasil dengan yang seperti ini. Itu seperti itu. Lah masih ada kalau menit ya. Ya itu bagaimana? Ya terus. Untuk yang materinya tadi. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jika ibu sekalian tahu persis jika uang yang nanti dikumpulkan itu untuk sebatas ya, untuk sewa tenda atau mungkin kalau mereka pakai kafan atau misalnya enggak ya. Ya, itu peti misalnya
atau sebatas hanya untuk hal-hal yang sesuatu hukum itu boleh-boleh saja nggak masalah gitu. Karena pada hakikatnya itu tidak merubah status sedekah kita menjadi sedekah yang haram, itu tidak sampai ke sana. Tapi kalau misalnya justru harta yang terkumpul itu, uang yang terkumpul itu dipakai untuk acara ritual agama mereka, kan ada tuh ya acara mereka itu sebaiknya nggak usah, menahan saja. Karena saya khawatir itu justru kita malah menghidupkan syiarnya mereka. Ya. Tapi kalau yang meninggal itu orang miskin, ya apalagi dia adalah yang meninggal suaminya dan dia itu istilah kata makan hariannya dari kerja suaminya, itu silakan berikan. Kalau bila perlu dengan makanan pokok saja, kebutuhan pokoknya saja, jangan menggunakan uang, kasih saja. Itu lebih baik. Dan justru ibu sekalian, kepada orang yang non muslim itu kalau bisa kita lebih baik gitu. Bukan kenapa-kenapa, karena kita berharap bagaimana mereka itu melihat akhlak kita baik, kemudian muncul kecenderungan dalam diri mereka untuk masuk ke dalam Islam. Kita inginkan begitu. Ini contohnya, ada salah seorang ulama, dia bersebelahan dengan orang Majusi. Nah, suatu ketika si ulama ini, Pak, seorang ulama ini, dia pergi ke belakang rumah. Ternyata aliran pembuangan dari WC-nya, kalau bahasa kita sekarang, itu bocor tumpah di belakang rumahnya seorang ulama ini. Apa yang dia lakukan? Dia siapkan ember yang besar. Dia nanti buang di malam hari. Terus seperti itu, bertahun-tahun dikejar oleh ulama ini. Sampai ketika usia sudah mulai tua, dia nggak mampu gotong-gotong lagi. Dia panggillah tetangganya Majusi itu. Kemudian dia sampaikan, saudaraku, ini saya harus memanggil dirimu ke rumah karena ada hal yang saya ingin sampaikan. Oh, apa itu? Coba kamu ke belakang dulu. Janganlah sih tetangganya. Tadi pembuangan ini bocor itu. Itu sudah lama rusaknya. Kemudian saya siapkan waktu pagi, itu ember yang besar untuk menampung itu, dan malam hari saya membuangnya supaya kamu tidak tersinggung dengan apa yang saya lakukan. Tapi sekarang saya tidak kuat lagi untuk mengangkat hal itu. Maka ya saya beritahukan, terpaksa saya harus memberitahukan kepada kamu. Apa akan tetangga yang harus ini? Demi Allah maksudnya, saya belum pernah mendapati orang sebaik kamu. Hari ini juga langsung asyhadu an la ilaha illallah. Ya langsung bisa. Karena kebaikan seorang tetangga. Coba ibu, kalau ibu itu gimana gitu? Bocor tuh, rusaklah sapi tank, bocor airnya ke rumah ibu, bisa ibu sudah ngapain? Samperin. Tetangganya tuh punya ayam, misalnya ayamnya mampir ke teras terus tuh. Ayam itu nggak tahu tuh, memang nggak terdidik sih ya. Kenapa sih dia mau buang hajat tuh nunggu di atas teras dulu gitu? Kenapa bukan di halaman, bukan di pasiran, bukan di rumputan, bukan di mana gitu? Kita seringnya begitu. Nah, kira-kira gimana reaksi kita? Udah agak kesel-kesel gitu kan? Nah, itulah kita. Nah, tapi kalau kita ingin bagaimana mereka itu justru masuk Islam, bagaimana kita tunjukkan rasa baik kita kepada mereka? Tidak. Termasuk tadi kalau silakan kirim aku gelas, kirim sembako atau apa. Kalau duit ya dikira-kira jangan banyak-banyak. Karena khawatir itu acara-acara agama yang mereka lakukan, ritual-ritual mereka lakukan. Demikian Bu ya. Silakan terakhir kita tutup. Aman? Demikian. Saya tambahkan sedikit ya. Kalau bertakziah kepada orang yang meninggal di sedangkan dia non muslim, boleh apa tidak? Boleh. Ya nggak boleh cuma dua, mensolatinya karena mungkin kalau sholat. Yang kedua, mintakan ampunan untuknya juga boleh. Seperti kalau kita ziarah kubur, boleh nggak ziarah kubur kepada pemakaman yang bukan orang muslim? Hukumnya boleh. Tapi kalau pemakaman itu non muslim, kita hanya zikrul maut, tidak boleh ikut mendoakan. Bukan malah assalamualaikum ya ahlan diyar, itu nggak boleh. Karena itu kuburan non muslim. Itu seperti itu. Kenapa? Layak. Iya, layak itu tadi. Layak itu kan sama aja bertakziah. Boleh. Jadi ibu datang ke rumahnya. Takziah itu artinya apa sih? Tasbih.
kita mendatangi ibu itu, Bu sabar, ini sudah ketetapan apa Allah. Nah yang nggak boleh itu toleransi yang kebablasan. Di daerah sana Bu, jadi aku pedalaman sana, kita kan ada acara ngopi itu, ngobrol kearifan ke desa-desa. Di sana banyak jamaah yang tanya begini, Ustaz, kami ini gimana ya? Gimana Pak? Misalnya kami ini ada yang meninggal di muslim, mereka datang pas yasinan juga ikut yasinan itu, mereka itu non muslim. Tapi sebaliknya, kalau berarti mereka ada yang meninggal, mereka undang jamaah yasinan ini untuk meyasini yang meninggal, padahal yang meninggal non muslim. Nah ini tidak repot, kan gitu. Itu repot, itu namanya toleransi kebablasan. Gak boleh seperti itu, gak boleh. Karena lakum dinukum waliyadin. Nah, susahnya lagi begini, Idul Fitri pada datang ke rumah kami Ustaz. Nah, pas hari raya mereka undang kami. Terus pas jabat itu ucapannya apa? Kalau kita selamat dari hari raya Natal, kan gak boleh. Terus selamat gitu aja, gak boleh juga. Kan sudah pasti selamat itu. Terus gimana? Nah itulah akidah Islam. Jadi seperti itu. Salaman aja, bisik-bisik aja ya. Salaman aja dengan kata-kata yang umum saja, jangan sampai mengucapkan selamat untuk hari raya mereka, karena itu tidak diperbolehkan gitu. Oke, selebihnya kalau mungkin ibu ada yang malu dan sebagainya, tanya saja di grup ya. Yang sudah tergabung bisa di grup aja, nanti kita responnya di grup. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, mari kita tutup kajian kita dan ucapkan dalam dan berkafir. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.